Nabi kita alaihi salatu wassalam menyampaikan dalam hadis dari Zaid al-Juhani, man jahaza ghaziyan aw jahaja hajjan aw khalafahu fi ahli aw aftara sa'iman kana lahu mithlu ujurihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Dan ini dikeluarkan juga oleh Imam Munziri dalam Targhib wa Tarhib. Barang siapa yang mempersiapkan bekal bagi seorang ghazian, seorang prajurit, atau mempersiapkan bekal untuk jamaah haji, atau ngurusin keluarga yang ditinggal, au aftara shaiman, atau memberikan makan berbuka, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala mereka. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahala mereka, pahala yang berjuang, pahala yang berhaji, dan pahala yang berpuasa. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Ini luar biasa dia. Ini luar biasa. Jadi barang siapa yang mempersiapkan bekal, ngebantu persiapan, mungkin butuh apa disiapkan dan seterusnya, atau mengurusi keluarga yang ditinggalkan, atau memberikan makan bagi orang yang berpuasa, misal puasa, orang yang berpuasa di 10 hari pertama Dzulhijjah, atau siapa, atau nanti puasa Arafah, atau kasih makan berbuka, maka kita akan dapat pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Dan jangan disia-siakan. Makanya di antara kita ada yang punya teman yang naik haji tahun ini enggak? Semua dititipin. Harusnya kita yang bantu mereka. Jadi kalau kita modalnya cuma nitip doang, nggak dapat pahala haji kita. Bahkan bisa jadi nyusahin orang yang berhaji gitu loh. Hati-hati. Walaupun mungkin mereka nggak merasa disusahkan karena senang-senang aja. Yang harusnya kita lakukan adalah bantu yang bisa dibantu. Pokoknya nggak usah mikir makanan. Rendang dari anak gitu. Teri kacang dari aku ya gitu. Pokoknya apa yang bisa dibantu gitu loh. Jangan diem aja. Jangan dibiarkan berangkat tanpa ada saham kita di perbekalannya. Itu harusnya. Ya tapi dia udah berangkat, kan nggak mungkin suruh balik lagi. Ya nggak mungkin suruh balik lagi, hadirin. Hubungi, tawarkan. Anak-anak perlu dijemput apa enggak? Gitu loh. Sekolahnya gimana, aman nggak? Makannya anak-anak gimana? Ada yang bisa dibantu nggak? Gitu. Perlu bayar apa segala macam? Atau perlu di ini sekarang? Anak-anak les gimana les? Siapa yang udah atur? Belum, kan yang bagian les. Nanti ajak adik kita yang jemput dia anaknya ke sekolah, nanti yang nganter kita cari lagi. Pahala haji 1440 Hijriah, hadirin. Antum mau lewatkan begitu saja? Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Dan ada banyak orang 40 hari, hadirin sekalian. Jadi masih ada waktu. Bahkan sampai selesai Idul Adha, banyak jamaah masih 20 hari lagi di sana. Masih ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Jangan diam diri, jangan jadi penonton di musim haji 1446 Hijriah. Lakukan yang bisa kita lakukan. Lalu buat diri kita sendiri, udah mulai nabung haji atau belum? Udah mulai berjuang atau belum? Jadi ini musim haji yang harus kita maksimalkan lah, hadirin sekalian. Sayang kalau dan jadikan hadis di atas sebagai oleh-oleh penting malam hari ini. Man jahaza ghaziyan aw jahaza hajan aw khalafahu fi ahli aw aftara sa'iman kana lahu mithlu ujurihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Siapa yang mempersiapkan seorang prajurit, orang yang berhaji, atau dititipin amanat. Kadang-kadang tuh nitip-nitip kan nitip rumah gitu loh. Dan simpel-simpel seringkali. Tolong nyalain lampu teras kalau malam. Ada gitu nggak suka nitip gitu? Kan gitu, nitip tamu. Terus kalau siang, terus kalau pagi dimatiin gitu. Kan itu penting, karena kalau misalnya lampu nyala terus, sebagian orang punya niat buruk, oh ini rumah kosong nih. Kan banyak hal yang permintaannya tuh simpel, tapi kalau kita bisa dengan ikhlas, dengan jujur ngebantu mereka, pahala haji, hadirin. Jadi tahun depan nggak perlu haji lagi nih Pak Ustadz. Pahala, bukan menggugurkan kewajiban haji. Dan jangan hitung-hitungan sama haji.